Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah, semoga semuanya puasanya lancar dan ibadah yang lainnya juga ikutan lancar ya. Jangan lupa menuliskan amalia Ramadannya di catatannya masing-masing. Ya, hari ini kita lanjutkan pelajarannya tentang pekan lalu waktu hari Kamis adalah tentang menyanyi pemandangan alam ya. Jadi perhatikan gambarnya ini sudah merupakan pemandangan alam. Di alam itu ada gunung, sungai, hewan, dan tumbuhan. Jadi perhatikan di sini ada gambar hewan, yaitu yang kelihatan adalah burung. Ya, anggaplah burung itu adalah burung elang Jawa. Dengarkan ceritanya Bunda. Siapkan buku dan pulpennya. Ada pertanyaannya Bunda yang kalian harus tulis dan jawab dari cerita yang Bunda akan perdengarkan ke kalian. Jadi silakan ambil buku dan pulpennya dulu ya. Kemudian tuliskan pertanyaan pertama. Apakah perbedaan keadaan alam dataran rendah dan dataran tinggi? Yang kedua, apa saja kegiatan ekonomi yang ada di dataran rendah? Yang ketiga, apa saja kegiatan ekonomi yang ada di daerah pantai? Jadi hanya ada 3 pertanyaan, tapi dengarkan dulu pelajarannya dengan baik sampai selesai. Jangan memotong-motong atau menghentikan penjelasan dari Bunda jika belum selesai ya, supaya semua pelajarannya dimengerti. Ya, kita lanjut ya. Jadi perhatikan. Di gambar pemandangan ini ada 2 elang Jawa. Elang Jawa itu adalah satwa liar yang keberadaannya sudah langka. Burung ini hanya ada di Pulau Jawa dengan jumlah yang semakin sedikit. Ya, ini ya. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan elang Jawa sebagai maskot satwa langka. Selain itu, pemerintah juga menetapkan komodo. Komodo itu yang kadal besar itu ya, sebagai satwa nasional, dan ikan arwana sebagai satwa pesona. Jadi ketiga hewan itu adalah hewan asli Indonesia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Jadi ada 3 hewan kebanggaan di Indonesia yang menjadi ciri khas Indonesia, yaitu ada burung elang Jawa yang sebagai satwa langka, ada komodo sebagai satwa nasional, dan ikan arwana merah sebagai satwa pesona. Jadi perhatikan, selain hewan ada juga bunga nasional yang dijadikan sebagai karakter bangsa dan negara Indonesia. Jadi ada 3 bunga ya, 3 bunga nasional yang menjadi kebanggaan Indonesia. Yang pertama adalah bunga melati putih. Bunga melati putih sebagai puspa bangsa. Yang kedua adalah bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan bunga Fatma raksasa sebagai puspa langka. Jadi kalau hewan namanya adalah satwa, kalau bunga namanya puspa. Kalau hewan langka atau satwa langka itu ada burung elang Jawa, sedangkan puspa langka itu ada bunga Fatma raksasa. Atau biasa orang biasa bilang bunga bangkai. Ya, kalau di satwa itu satwa pesona
ada ikan arwana merah, sedangkan Puspa Pesona ada bunga anggrek bulan. Ya, bunga anggrek bulan. Sedangkan di Satwa Nasional ada komodo, sedangkan Puspa Nasional ada bunga melati putih. Jadi Bunda ulangi ya. Di Indonesia itu ada 3 ciri khas satwa, yaitu satwa langka, satwa nasional, dan satwa pesona. Satwa langka itu adalah elang Jawa, satwa nasional komodo, dan satwa pesona adalah ikan arwana merah. Sedangkan kalau di bagian bunga puspa bangsa atau puspa nasional ya, ada namanya bunga melati putih, puspa pesona, bunga anggrek bulan, dan bunga padma raksasa dijadikan sebagai puspa langka. Ya, Bunda harapkan kalian bisa menyebutkan ya. Sebentar silahkan videokan dirinya menyebutkan nama satwa, nama-nama satwa beserta nama satwanya dan nama hewannya, dan kemudian sebutkan 3 nama puspa dan nama bunganya. Gampang ya. Sekarang diperhatikan lagi ya gambarnya. Jadi di lagu Memandang Alam itu menceritakan tentang keindahan alam Indonesia berupa pegunungan, sungai. Diperhatikan ya, sesuai dengan gambarnya, ada pegunungan, sungai, dan hamparan sawah di dataran rendah. Pegunungan, sungai, dan dataran rendah merupakan beberapa kenampakan alam di Indonesia. Setiap wilayah memiliki kenampakan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam yang berbeda juga mengandung sumber daya alam yang berbeda pula. Sumber daya alam yang ada di suatu daerah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk di daerah tersebut. Misalnya, contohnya kita sekarang itu berada di dataran rendah. Jadi, kebanyakan kegiatan ekonomi di bagian wilayah kita itu dipangkep kota seperti ini, dataran rendah. Ada yang menjadi pegawai kantoran, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru, bertani, berkebun, dan beternak. Seperti itu ya. Contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia dan kegiatan ekonomi penduduknya. Jadi pertanyaan yang tadi Bunda sudah sebutkan, silakan diperhatikan dengan baik apa yang Bunda sampaikan dan situ ada jawabannya. Perhatikan kenampakan alam di Indonesia dan kegiatan ekonomi penduduknya. Yang pertama adalah dataran rendah. Perhatikan di sini gambarnya dataran rendah, tentang bagaimana situasi di dataran rendah yang banyak seperti perumahan, perkantoran, dan industri ya. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang datar dan memiliki ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk area pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah sangat beragam. Ada yang bertani, berkebun, beternak, berdagang, dan menjadi pegawai kantor atau buruh pabrik. Sekarang kita lanjut
pada pelajaran dataran tinggi. Yang kedua, kenampakan alam yang kedua adalah dataran tinggi. Perhatikan gambarnya. Di dataran tinggi itu situasinya seperti itu ya. Dia sejuk, berembun, dan biasa berkebun seperti ini ya. Ini berkebun teh. Perhatikan penjelasannya Bunda. Dataran tinggi adalah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ya, daerah dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk, serta tanah yang subur dan persediaan air yang melimpah. Oleh karena itu, daerah dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Daerah dataran tinggi juga cocok untuk usaha peternakan, antara lain adalah peternakan sapi perah. Ya, sebagian besar kegiatan penduduk adalah bertani, berkebun, dan beternak. Sebagian kecil penduduk berdagang dan mengelola tempat wisata karena daerah dataran tinggi memiliki potensi sebagai tempat wisata. Seperti contohnya di Indonesia, di Sulawesi lah. Tempat dataran tinggi yang banyak dikunjungi tempat wisata adalah Malino. Di sana banyak sekali orang yang bekerja sebagai petani ya, alias berkebun. Mereka berkebun sayur-sayuran, buah-buahan, buah stroberi, kebun teh, buah markisa, sayur-sayuran yang sangat fresh yang dia kelola dengan cara membuat tempat wisata yang sangat cocok untuk keluarga. Dan di sana